Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Nah, halaman 200. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kita baca sedikit ke atas ya, 260 271 ya. Ma'mum masbuk. Itu ulangannya ya. Wa tudraku rak'atun limasbukin adrakal imama raki'an bi amrayni bi takbiratil ihram thumma ukhra lihuwiyyin. Wa in iqtasara ala takbiratin ushturita ay ya'tiya bihal ihram min faqat. Wa ayyutimmaha qabla ay yasira ila aqalli ruku' wa illa lam tan'aqid illa li jahilin fatan'aqidu lahu naflah. Orang yang masbuk satu rakaat didapatkan bagi makmum masbuk yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku' dengan dua hal yang harus dipenuhi oleh makmum. Pertama dengan takbiratul ihram dan takbir kedua untuk rukuk. Jelas tuh ya. Jadi kalau kita masbuk, imam sedang rukuk, kita langsung rukuk. Kita mendatangkan dua takbir. Pertama takbiratul ihram dengan nawaitunya, yang kedua takbir untuk rukuk. Kalau langsung rukuk tidak sah dan tidak terhitung. Kalau salatnya 3 bersama imam nanti tambah 1 karena yang pertama itu tidak dihitung. Ya. Wa qala fa in iktasara ala takbiratin usturita ayati biha li ihrami faqat. Kemudian jika mencukupkan salatnya dengan hanya 1 kali takbir, maka disyaratkan supaya 1 kali itu adalah takbiratul ihram saja. Ya, tak termasuk untuk rukuk. Ya. Wa ayyutimmaha qabla ay yasira ila aqallir ruku'. Wa qala, di samping itu hendaklah si masbuk itu dapat menyempurnakan takbirnya tadi sebelum sang imam berada dalam posisi batas minim rukuk. Minim itu terakhir sekali, pas kita rukuk, pas rukuk sama imam sudah tegak i'tidal, tak sempat membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Apakah sebagian cuma Bismillahirrahmanirrahim, ikutlah ya, dan tegak bersama i'tidal bersama imam. Tuh. Jangan tunggu sempurnakan Al-Fatihahnya. Kalau Anda sempurnakan Al-Fatihahnya, kita rukuk, imam tegak, tak terhitung 1 rakaat. Jelas ya? Tuh. Karena ju'ilal imam liutamma bi, jadi imam untuk diikuti. Nah, al-imamu dhaminun wal ma'mum madmunun. Imam itu menanggung dan si imam makmum itu ditanggung. Jadi tanggungan Al-Fatihah itu si imam. Hati-hati tuh imam kalau tak betul Fatihahnya. Ya. Wa qala wa illa lam tanaqid illa li jahilin fatan'aqidu lahu naflah. Kalau tidak bisa menyempurnakan seperti itu, maka rakaatnya belum jadi, tak terhitung rakaat, kecuali bagi orang masbuk yang belum tahu persyaratan di atas. Ikut-ikut orang saja sembahyang, ya. Yang mana rakaatnya bisa terjadi dianggap 1 rakaat
namun sebagai salat sunnah. Tuh, tak terhitung tadi. Nanti setelah salat orang makmum salam, imam salam kan menambah 1 rakaat lagi. Maka hati-hati itu berimaman. Ya. Ini sampai ke situ kemarin bacaannya ya, malam Jumat kemarin. Nah, baru kita nyambung. Kalau tidak nyambung nanti abi khilaf. Nah, beda ya. Nah, ini bi khilaf lagi. Sambungannya. Bi khilafi ma law nawar ruku'a wahdahu li khuluwi 'anit taharrumi aw ma'at taharrumi lit tasyriki aw atlaqa li ta'arudi qarinatai al-ibtitahi wal huwi. Lain halnya kalau masbuk itu hanya berniat untuk rukuk saja. Nah, itu sambungannya. Maka rakaat tidak jadi sebab tidak ada takbiratul ihramnya. Tak terhitung karena dia rukuk langsung. Atau juga kalau niat rukuk dipersamakan dengan niat takbiratul ihram, rakaatnya tidak jadi juga. Aku samalah sekaligus takbir ini langsung rukuk, tak terhitung juga. Nah, tak boleh jahilan itu. Tak sah sembahyang itu cuma ikut-ikut, maka dipelajari. Usia 7 tahun anak diajarkan sholat 10 dipukul yang tidak membercerdakan. Ini kadang anak mau suruh sembahyang, bapaknya tidak paham ngomong apa tersebut itu. Itu awal ma yuhasab. Pertama kita terhitung salat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utamakan masalah salat. Ya, kalau apapun masalah Anda dalam kesulitan, benari salatnya, betulkan salatnya, perbaiki salatnya, karena hubungan langsung Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kamu ingini tersebut itu. Ya, nah inilah kadang kita meninggalkan hal itu yang sepele, terkadang kita besarkan dengan lupa kita bagaimana menghadap tersebut itu. Wa qala sebab penyekutuan di dalam niat, atau juga kalau mutlak memutlakkan tidak niat rukuk dan tidak juga takbiratul ihram. Sebab adanya pertentangan ta'arud li ta'arudi qarinatul ibtitah, karena ada pertentangan dua qarinah ya saja mengenai takbir sebagai ibtitah dan sebagai takbir turun untuk rukuk. Maka dikatakan salat itu terhitung rukuknya itu. Jadi kalau mengikuti berimaman supaya dapat rakaat, jangan lepas daripada rukuk itu. Kita makmum imam juga mesti menunggu, sempatkan makmum ketika masuk itu untuk dapat rukuk bersama. Jadi saya salat di pesantren tadi setelah tahawulan tadi, lambat betul takbir, tunggu satu. Ya malam anak kan dia zikiran dulu, sudah ujung-ujung masuk ke depan, awak 7 orang jadi imam. Kan pendek pula kita, setelah itu anak tu baca yasin lagi. Tuh, begitu kan? Jadi kita mesti paham, kita dalam keadaan yang begitu diperpendek, makruh jadi imam, doanya panjang, salatnya panjang, zikirnya panjang. Kalau nak panjang-panjang bikin rumah panjang. Rumah barak dewean di situ dengan makmum keluarga kau, atau memang ada majelis zikir yang tahu Anda memperpanjang atau diperpanjangkan dengan doa-doa itu. Nah kalau masjid yang model begini makruh, begitu dibenci, tak disenangi. Nah jangan dibilang pula kenapa tak panjang, memang tak ada hafal, kau tak ada paham. Tuh ya, ini imam banyak begitu terkadang. Itu disinggungkan masalahnya ya. Dan baca doa juga kita baca ayat yang orang paham, yang mudah dihafal. Kalau kita baca anak-anak juga ikut di belakang. Coba kalau kita baca surah apa namanya, As-Sajdah kah? Itu orang nongkrong dengarkan cuma entah iya entah tidak. Tuh. Kita putar-putar, paham tuh ya? Nah begitu boleh di pondok, di majelis awak ya. Kalau nak sendiri bikin masjid dewek. Yang model begini tuh makmum di belakang nunggu, kasihan mungkin ada yang mau kerja, itu mesti dipahami. Imam tuh mesti pakai ya, selain dari qari dia ya tuh. Itu diingatkan terus itu Yang terlalu banyak belagu pula, ini bukan musabaqah tilawatil Quran. Ya. Aku tahu lah kau tersinggung sengaja. Ya.
Wa qala fawajabat niyatut taharrumi litamtaza amma arabaha min takbiratil huwi. Bukan hawa, huwi. Kalau hawa itu keinginan, ya. Karena itu wajib niat takbiratul ihram agar bisa terbedakan dengan yang bertentangan dengannya. Ait berta'arud, itu bertentang, yaitu takbir untuk turun melakukan ruku'. Jelas ya. Terlalu bersemangat betul sembahyang, ngos-ngosan dari jauh, makruh juga. Tak ada bersemangat, makruh juga. Ya. Tuh. Imam itu panutan. Tengok imam tuh kalau segar, sedap kan sedap yang ikut makmum. Kalau imamnya membeli, baca aja bukan main terus, seumpama. Pengaruh bagi makmum. Itu syarat dua. Pertama muadzin itu kalau indah suara imam, kita ke masjid situ aja lah, orang bilang enak nampaknya. Nah, ya kan? Itu mesti. Ya. Kalau tak ada apa boleh buat ya tak? Ya, tak ada papan rotan dibantaikan juga lah. Itu bahasanya. Nah, ini kita nih memang ya, tak ada begitu ya. Nah, karena kita ini bukan imam ratib. Atau ratib imam yang sudah dibiayai, atau muadzin ratib menyembelih Saudi itu sudah ada. Jadi bisa kita pilih. Kalau di sini bagaimana mau milih? Sudahlah perai tak bayar, dia bilang tak dikasih, merotes pula. Nah, itu penyakitnya. Tapi kalau memang sudah dikasih begitu ya, enak kan dia tanggung jawab itu seperti itu. Kira apa boleh buat lah ya. Nah, imam cuitan, muadzin cuitan ya. Itu nyinggung tuh, tidak main-main. Ya, jadi kalau punya suara bagus, bacaan bagus, tunggu itu, jangan balik pengajian tuh. Dengar. Karena kalau tidak ada masalah di masjid orang azan, kau balik ke rumah depan nikah, jauh kah? Tidak ada alasan, mungkin sakit perut, apa? Tidak ada alasan. Bukan alasan pacar, balak 17. Ya, tak balik ke masjid itu namanya orang munafik yang nyata. Dengar tuh. Kalau adzan nih, ya ada orang kadang adzan dia balik. Kalau makanan nomor 1 di depan, jangan balik. Kecuali ma'udzur syar'i, yang mau tidak mau kita balik. Sakit perut kah? Ada sempat nyebarang lagi. Sakit perut kan WC ada di sini. Ada di masjid. Ya. Tapi kalau bilang bukan sakit perut Ustaz, cuman tak enak dengan budak tuh. Nah, ini penyakit 2 kali double-nya sudah. Alamat munafik ada, berdosa jelas tambah. Ya, itu kalau namanya ilmu aljabar pangkat 2. Kalau pangkat 2? Ada? Ada pangkat 2 tuh. Usitnin orang bilang, ya. Tuh. Nyinggung nih, dah main-main. Ya. Aku tahulah kau tersinggung, memang sengaja itu ya. Tapi aku tak tunjukkan siapa orangnya ya. Masing-masing punya perasaan. Ya. Dirasakan itu, jangan dibiarkan masalahnya ini. Karena Habibuna SAW setiap sholat itu ditanya tuh sahabatnya itu banyak, apalagi subuh kata beliau, aina fulan? Nabi itu imam tengok tuh, tak ada si fulan tuh ya. Ada ngaji, tanda sana, tanda semua hilang tuh, banyak sudah mulai hilang tuh. Apalagi ustaz penyinggungan macam ini, tambah lari deh. Nah ini kata Nabi, Allahu Akbar. Ya, hati-hati kau. Orang getol pengajian itu apapun, biarlah pokoknya penting aku dapat. Itu penting, ya. Wa qala wa bi idraki ruku'in mahsubin lil imami wa in qasara al ma'mumu falam yuhrim illa wa huwa raki'un. Coba. Dan yang kedua, dengan mendapatkan rukuk yang sahnya imam sekalipun hanya dalam waktu yang pendek makmum mendapatinya. Belum selesai takbiratul ihram, sang imam sudah rukuk. Ya, ini masalah tuh. Maka selesai langsung rukuk. Ya, takbiratul ihram dulu kita, langsung rukuk, kemudian mengikuti imam. Jelas tuh. Wa qala wa kharaja
birruku'i ghairuhu kal i'tidali wa bil mahsubi ghairuhu karuku'i muhditsin wa man fi rak'atin zaidatin. Wa qala, tidak masuk dalam ketentuan kata ulama ini rukuk apabila yang didapati itu selain rukuk, misalnya i'tidal. Ya. Dan ketentuan kami lagi yang sah itu al-mahsub, yang terhitung min hisab. Ya. Yang dianggap apabila yang didapati itu rukuk yang tidak sah, misalnya rukuknya orang yang menanggung hadas atau rukuk seorang dalam keadaan dalam rakaat tambahan. Nah, itu. Inilah tadi imamnya betul-betul, kalau bagus salat imam dengan makmum itu diborong pahala makmum tanpa mengurangi pahala makmum itu sendiri oleh imam. Dapat imam semua. Tapi kalau imamnya salah, makmum tidak masalah, tanggung sendiri imam, tetap sah si makmum itu. Tapi jangan pula tak belajar tuh makmum, udahlah ikut sajalah, salah-salah lah, yang salah imam juga, botak kau. Tuh. Ya, kan enak tuh. Waladhdallin, amin, ngaminkan. Ada orang berpaham, aku tengok di HP tadi itu. Dibilang jangan dijawab dengan amin. Jawab alhamdulillah, bilang tunggu bloknya ngaji, padahal entah doktor apa tingkatnya, dijawab oleh Abdul Somad. Kita tengok tadi, ya. Ya. Ini amin, amin, amin itu beda. Dia tidak ngerti bahasa Arab, tidak membahas itu. Ya. Yang bilang amin, amin, itu ya. Istajib ya Allah. Itulah kita kadang-kadang ya begitu tadi. Nanti imam baca doa, amin, 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 amin. Jangan begitu. Amin, amin, amin. Bismillah. Jelas tuh. Masih kau dengar itu. Pak Kiai juga bilang amin, amin, amin. Kenapa? Jujur, udah bukan bahasa awak. Kalau memang bahasa kawan, taklah kau. Ya, kan bahasa kita lucu pula tak? Amin itu kan jujur mananya. Muhammad Amin. Muhammad, ada nama orang Muhammad Amin, kata kau. Tidak ada. Karena amin itu mananya, amin itu beda. Paham? Itu mana istajib ya Allah. Mustajabkan, if'al. Kalau amin itu minta keamanan. Nah. Ya. Paham tuh? Sama doa kalau tahlilannya. Enak tak? Amin. Amin, amin, amin. Ini orang, ya, aku tegur sambil singkat-singkat tuh, sama-sama kita negurkan itu. Ya, kita sudah bukan bahasa kita, salah pula. Itu masalahnya. Kalau bahasa kita juga lucu kan, kalau salah betul tak? Anda belajar bahasa apa? Saya bahasa Indonesia. Dari mana kau? Sungai Rambai. Dengan Sungai Rambai, bahasa Indonesia. Iya. Kalau orang dari Perancis, dari mana? Saya memang bahasa saya bahasa Indonesia. Nah, apa? Oh, dari mana Perancis? Ini dari Lubuk Kambing. Jelas itu ya? Cocok. Itulah kita mengaji saling tegur menegur, itu maksudnya. Tersinggung lah. Begitu maksudnya. Ya, perasaan-perasaan lah. Memang begitu. Tidak ada pengajian tak ada menyinggung. Semua menyinggung. Kalau tak singgung bagus saja kalau berarti. Kalau tak singgung mawa jahil, ngomong apa? Ya, ini marah pula. Ustaz itu memang nembak aku terus. Tembak ke tendang terserah sama kau lah. Pokoknya kalau kau di rel, pokoknya kena gesek lah kau. Ya, paham tuh? Ya, payah betul ngaji. Ya, siapa lagi yang mau beritahu itu? Mau lembek lagi? La haula wala quwata illa billah. Ada yang bertanya tuh? Baca. Maju dikit tarik itu putus pula mic tuh, ini mahal bayarannya. Ya. Ya. Ya, jangan terlalu dipegang kepalanya tuh. Bentuknya mirip-mirip. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menerima uang dan caleg? Allahu Akbar. Caleg nih, ada tak caleg di sini? Ada mungkin dengar di luar ya. Kalau salah model begitu ya. Habibuna sallallahu alaihi wasallam berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war-ra'ish alladhi yamshi bainahuma. Rasulullah melaknat orang yang menyogok,
yang terima sogokan dan makelar yang tukar sampaikan sogokan. Ingat tuh, berdosa. Ustaz dibilang sekarang pakai duit tak jadi, setelah tak berduit. Memang kau gila. Nah, paham tuh? Aku pernah tanya nih, baleho berapa beli dek bikin tuh? Waduh Ustaz, baleho aja tuh hampir 50-an dengan tajak-tajaknya bilang. Hah? Ada 1,5 miliaran orang. Ada miliaran, apa dah gila otaknya itu kalau tak jadi, betul tak? Ya. Kalau tak jadi, gila dia utang-utang banyak. Kalau jadi hantu. Aku sebutnya. Betul apa betul? Nak marah? Mana tuh orangnya? Nih dengarnya. Ya. Haram hukumnya. Terima sogokan itu. Nih Pak Ustadz yang kena masalah. Tad dia tak apa lah. Tad, ya kata terima. Kirimnya motor baru ke Ustadz. Pikir Ustadz kan. Boleh juga. Nah kalau sudah bilang boleh juga, kena lah tuh. Paham. Nah, ini sekarang musimnya nih. Kata orang Banjar kalau caleg tuh calok dia. Kata calok tuh ada yang masukkan tangan ke dalam kantongnya. Iya, haram yang begitu. Dengar tuh, terang-terang aja bilang ya. Nabi bilang SAW, fil hukum ke apa? Ujar Nabi, la'ana habibuna SAW ar-rasyul murtashi. Ar-ra'ish, Nabi melaknat orang yang menyogok, terima sogok. Yang tukang sampaikan sogokan, kulluhum finnar. Ini calon penduduk api neraka. Semua kata Rasul, bodoh kau dak cari kursi, tapi kursi api neraka. Bodoh. Nah, dengar tuh. Tadi pengajian tadi banyak tuh calon di situ. Dia untung tak kasih aku. Ini penceramahnya model bergurau aja. Takut mungkin ada salah satu paslon di anunya ya. Nah, membatkan aja lah apa susah. Ya, digaji tidak juga. Paham? Tanya apa lagi? Dapat sogokan kau ya? Potongan baju itu bajuan partai apa ya? Nah, ini baju golput nih, baju putih. Nah, tuh ada macam baju mana tuh yang merah? Nah, yang kemarin jawab tanya apa itu? Baca. Itu di HP itu. Supaya orang senang ya tak dijawabkan. Ustaz, apa hukumnya kalau istri sering nginep di rumah orang tuanya, sedangkan kita malam itu free? Itu ada lagu orang. Apa siapa yang itu? Kalau makan sendiri, minum juga sendiri. Iya, belanja sendiri, tidur pun ku sendiri. Pula apa tuh begini? Allahu Akbar. Ada kan orang nyanyi itu tak? Aku dengar orang nyanyi cuma. Itulah tadi. Ya, Rasul kata tentang tersebut itu. Ya, al mar'atu imadul bilad kata Nabi. Ya tuh. Perempuan itu tiang agama. Bukan. Perempuan itu tiang negara. Jadi kalau tiang agama itu salat, tiang negara itu adalah perempuan. Yang penting itu perempuan. Idza saluhat salahatul bilad, bagus perempuan baik itu negeri. Wa idza apabila jelek perempuan hancur itu negeri. Hati-hati kau. Jangan dientengkan tersebut itu. Nah, perempuan juga masih hati-hati tersebut kata Rasulullah SAW, kalau dibenarkan makhluk sujud kepada makhluk, niscaya aku suruh perempuan sujud kepada suami, tapi tak boleh. Suami yang macam mana? Bukan macam suami macam kau yang sering menegak botol ke sana sini main belacak sana sini pangkungkan kayu pintu tu kepala dia. Laki yang taat mesti dengar Rasulullah bilang lagi, ujar Nabi SAW, seagung-agung bagi wanita itu adalah suaminya. Seagung-agung bagi suami itu adalah emaknya suami, bukan emaknya bini. Jadi kalau kau tengok suami kita tuh bukan emaknya, bukan main, tuh jaga betul suami yang begitu. Ya kalau kau tengok bini kau tuh bukan main, mertua nengok bini yang bukan main tuh patuh betul sama suaminya. Nah, bini yang begitu kalau tak mati jangan dikubur. Paham? Itu aja lah. Ya, kasihan kan bini itu. Jangan biarkan dewean, bukan enak. Jelas. Iya, ada orang nyanyi itu kan. Tengok ada nyanyi orang tuh. Ada aja jawabnya. Ya, ini punya bini sama lah Ida. Percuma. Paham? Mendingan bujang lapuk macam ini nih. Biar lapuk sekali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa lagi? Nak tanya apa di belakang tuh? Tuh yang lapuk-lapuk tuh. Bilang tadi masuk ceramah jauh-jauh tuh ya tak? Dari Singapura tadi datang juga. Ya, dari Jawa ada juga.
cemeskanlah sedikit. Betul apa betul? Bukan negara apa kan? Ini kalau aku tegak habis tuh. Ya. Bayar tak urusan lah. Ya. Tanda dia nyuruh. Ya. Hendak dia. Gila orang tua kau naik. Ngapa? Jelas. Jangan melengok-melengok kau. Paham tuh? Ini musim enggak? Yang datang ke rumah nanti sama kau, bos. Nah, serangan pajar, serangan pagi, serangan malam, banyak sekarang serangan dia. Diserang semua kau. Betul? Ya. Keliling kemana-mana cari muka. Cari muka tak? Orang cari muka itu orang apa? Bisa dijawab. Orang kalau cari muka itu apa namanya? Dah lah, sudah jawablah. Jawab sini nanti. Ya. Nyambung aja kita ngaji ya. Nah, kau karena tanya aku jawabkan, itu sajalah, tersinggung urusan kamu. Ya, aku jawabkan saja itu. Yang betul kata Allah, karena yang salah akulah salah. Ya tak? Wa qala wa waqa'a liz-Zarkashi fi qawaidihi wa naqala al-'allamatu Abu Su'ud Ibnu Dhuhairah fi hasyatil minhaj annahu yushtaratu aidan ay yakuna al-imamu ahlan litahammuli. Falau kana al-imamu sabiyan lam yakun mudrikan lirrak'ati li annahu laysa ahlan litahammuli. Bakal terdapat dalam kaidah-kaidah Imam Az-Zarkashi berkata yang kemudian dinukil oleh Al-Alamah Abu Su'ud bin Dhuhairah dalam Hasyiatul Minhaj, bahwa disyaratkan pula hendaklah imamnya itu termasuk ahli tahammul. Maksudnya apa? Mereka yang berkuasa, ya, yang berkuasa menanggung. Sanggup tak jadi imam itu menanggung kesalahan imam itu. Nah itu tadi. Jadi bukan sembarang tuh jadi imam. Nah coba-coba, bukan dicoba-coba di rumah, di masjid jangan coba-coba, itu praktek namanya. Coba-coba akulah. Nah, ada orang tak jadi imam tak pergi ke masjid lagi. Ada jadi khatib tak ke masjid lagi, bilang aku tak ditunjuk. Kenapa? Orang tahu muka lah kau. Syukurlah tak ditunjuk orang. Ya, kalau aku paling suka orang tak tunjuk. Ya, Allah membukakan hati mukmin tersebut itu supaya kita jangan keliru. Ini tidak ditunjuk pula, masukkan aku. Apa ini masukkan muka kau? Ya, ini beda agama. Ya, bukan nak si dicalik tadi itu masalahnya. Itu memang tidak ditunjuk. Ya. Maka apabila imamnya itu anak kecil yang belum baligh. Ini baligh sudah nih. Tandanya apa? Naik kuda ya? Tuh, buku mes sudah. Tak lagi nanya bapak apa jenggot? Ya? Balik sudah ya? Sering mimpi ya? Kalau bapak itu membalik, lain tuh ya? Makmum masbuk seperti diuraikan di atas belum dianggap rakatnya sudah menjadi sebab anak kecil tidak termasuk ahli tahammul. Belum balik. Jadi anak itu paling balik itu yang paling cepat 9 tahun. Kalau anak Arab itu besar-besar badan, apalagi orang Mesir, Sudan, besar. Kalau Yaman kecil-kecil badan. Nah, macam itulah orang Yaman tuh. Yaman Utara kecil-kecil, tapi Yaman Selatan besar, Hadramaut itu besar, agak besar dikit badannya. Ya. Kalau orang Mesir tuh macam tuh yang ujung tuh. Tuh, masih kecil ada tinggi lagi. Aku punya baju saya ini tuh, di baju apa nih? Baju Sudan. Ini yang S ini. Ini masih dipotong lagi bawahnya coba tangannya. Yang S yang kecil small. Nih, kalau anak Pak Haji itu pakai kok XL aja mungkin bisa tak muat. Ada orang Allah berikan badan begitu ya. Ini kecil-kecil begini. Ada temannya ini sama umur tapi 3 kali ini besarnya. Ada tak? Iya. Tuh. Beda. Kalau kita kan paling lambat anak itu balik usia 15 tahun. Kalau tak pernah mimpi tak apa sudah hitung balik juga. Ya. Ada orang tak pernah mimpi. Pernah mimpi kau? Pernah? Ya, sering sangat ya, itu lemas sebadan. Hati-hati sering mimpi itu. Benda itu dikecup syaitan. Benda itu dimut syaitan. Paham? Ya. Ada ulama tak pernah mimpi yang begitu-gitu. Ada ulama. Nah, berarti sejak kecil itu Allah sudah jaga. Paham? Habibuna sallallahu alaihi wasallam ghairu talam. Nabi tak pernah mimpi sama macam mimpi. Kalau mimpinya wahyu. Kalau kita mimpi kita iler kita, liur sini. Membentuk Pulau Sumatera. Ya.
Baik ya. Ya, wa qali annahu laisa ahlan litahammul tammin bi ayat ma'inna qabla irtifa'. Rukuk yang didapatkan tadi haruslah sempurna, artinya hendaklah masbuk itu bisa mutmainnah, tenang. Ini rukuk tek 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 langsung dah bisa. Ada sembahyang tarawih itu yang 10 menit, sembahyang apa? Ada Ramadan ke 10 menit. Entah dimasukkan di HP, itu paling suka orang gitu-gitu. Nah, kalau macam kita gendut nih, naik itu turun aja macam patah helikopter. Nah, terkenal bikin yang tak orang bikin. Nah, terkenal. Kata orang Arab, bulbul ala zamzam patorab, kencing di sumur zamzam. Itu kau dikenal betul, terkenal gilanya. Orang tungkal kencing sumur zamzam memang jahanam tuh kata orang. Hak, tak? Malam ni kau naik ke menaranya, loncat kau di situ, besok keluarkan terjun bebas Masjid Nurul Iman, masuk di media Indonesia. Betul tak? Ternyata tuh ya ada tukang sosis ya tuh. Kenapa? Karena tidak punya lato-lato ya tuh. Bisa karena mudah kalau terkenal, mudah terkenal, bikin model-model ya, terkenal lah kau, paham? Terkenal gilanya. Allahu Akbar. Wa qala, ya, sebelum sang imam bangun, al-imam an aqallir ruku'i wa huwa bulughu rahataihi rukbataihi yaqinan. Ya. Rukuk yang didapatkan tadi haruslah sempurna. Itu rukuk sempurna. Tidak bisa langsung. Jadi rata, kalau badan sakit beda. Ini rukuk dari bawah ke bawah pula, kepala pantat lebih tinggi daripada kepala, nongak begitu, keliru pula nongkoknya. Kau tengokkan, karena terperhatikan juga kita sama kawan nih. Ini orang ini ngaji atau tidak? Ya. Kalau laki-laki kan di sayap dibukakan begini, kalau perempuan begini, ya kan? Jadi rata tak tuh. Laki-laki dah buka nih ke bawah pula dia, nunduk. Itu kunang-kunang mata. Perempuan kenapa di sini? Nahan kelapa sepanjang turun. Bukan harganya, bukan bentuknya. Nih, musim kelapa murah. Ya, ada Allah ajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum sang imam bangun, kembali dari rukuknya dalam ukuran minim. Akal dari rukuk. Ada orang tak bisa rukuk kan, bisa kan? Bisa. Kalau sini kita tak pernah lihat, kalau di tanah haram itu, Masjid Haram itu dia banyak, ada kursi duduk. Pintu itu ada kursi duduk. Tak ada kursi bisa dibikin apa? Tongkat, duduk dipinjam. Ada juga kadang-kadang kita kursi roda bertulisan tuh wakaf Masjidil Haram. Itu pinjam, semua haji boleh pinjam. Taruh gelang kartu apa, pinjam, nanti balik baru dikembalikan. Berapa bulan pun tidak masalah. Pinjam. Enak pinjam. Orang biasa bayang di situ. Nah, kalau rukuk Allahu Akbar. Sami Allah, rukuk Allahu Akbar. Turun sedikit, Anda saya turun ke bawah. Turun. Kalau memang udzur syar'i. Ya. Jelas ya? Orang taub juga dulu kan pakai tandu, sekarang ada tandu lagi, pakai kursi roda keliling di atas, tidak ada di bawah. Kadang kalau sepindir ke bawah. Ada orang satu ketika sehat, Ustadz boleh, Ustadz dibilang tawaf itu sehat boleh dengan kursi roda. Ya, jangan sepatu roda, aku bilang boleh. Dia baik orang berduit, jadi didorong karena sama upas sama budak Arab tuh kan, nah mahal. Tawaf saya itu 1.000 rial kalau musim haji, 4 jam itu, badan sehat. Pas dia nak naik, mudah-mudahan kau tak tegak lagi bang. Tegak tak jadi dia. Udahlah, Ustaz doakan begitu. Baru ketahuan kan. Nah, tak doakan orang, mudah-mudahan kau tak tegak lagi. Orang sehat nak duduk tentang banyak duit. Jangan gitu hukum itu. Tak boleh. Paham? Awak sehat pura-pura sakit. Ya, bikin sakit hati nengok. Paham tak kau? Badan sehat tak mau ngaji. Kemana nih hilang semua pengajiannya? Tak ada lagi. Nak jadi bandit semua apa? Allahu Akbar. Ya. Ya Latif. Dengar ya. Mana tahan budak-budak dengan kena singgung sama Ustaz lari. Nah, kalau nak dapat itu mesti ulet orangnya, tahan. Nanti ya. Yaitu batas di mana dua telapak tangan telah sampai pada dua lututnya. Di mana, Rok? Lutut rukuk itu bukan di bawah. Lutut, tadi bawah lutut lalu kepala itu ke atas dia. Atau di atas lutut, beda pula kan? Di lutut tuh taruhnya itu, menahan. Ya. Diajarkan oleh Habib Nasr Samura, ya.
ataupun masbuk merasa ragu. Ya, belum lagi ya. Demikianlah masbuk harus dalam keadaan yakin atas kesempurnaan ruku imam yang didapatinya. 6. Ada yang mau tanya lagi? Baca. Kasihan orang nunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bolehkah mukena yang dipakai ketika umroh itu dipakai waktu meninggal? Sedangkan ada orang berkata mukena yang dipakai jahitan menggunakan mesin, sedangkan perempuan ketika meninggalkan harus menggunakan mukena yang dijahit pakai kata. Mohon penjelasannya. Orang meninggal dia itu mau cepat. Bukan kalau jahit panjang pula cerita. Tukang jahitnya lambat pula. Bila jenazah itu. Coba Rasulullah bilang, ya maka kan orang paling akal itu paling sedikitnya kapan tuh 1 lembar. Orang pergi haji umrah itu kan 2 lembar tuh. Jadi kalau 2 meninggal suami istri selembar laki-laki, sebagai perempuan itu paling sedikit. Tapi Habibullah SAW dikapankan dengan 3 kapan. Umar bin Khattab mengapankan anaknya laki-laki dengan 5. Pakai baju kurung, dikasih sorban imamah 5. Jadi paling hak Bani Adam 1 lembar. Ustaz kalau pakai mukna yang begitu silahkan pakai, yang nak masukkan tuh siapa? Nunggu orang. Sedangkan jenazah itu tanda jenazah baik itu kata Nabi itu dipercepat kuburannya. Dulu di Kuala Tungkal 60-an kami kecil-kecil yang dikuburkan malam-malam cuma orang India. Yang lain tanda tunggu besok macam Cina aja. Sembayang beracak dulu dia, berpakau dulu dia baru besok. Orang malam dulu pakai lampu terongkeng, enggak? Petromak tuh. La ilaha illallah, malam-malam buta. Kita orang kita bilang, kesian orang tua malam-malam di kuburan tak mau nunggu. Memang tanda jenazah yang bagus itu. Rasul pernah berkata, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang ketemu Allah lebih senang lagi ketemu sama Allah. Sudah panggil kita, cepat antarkan ke tempat peristirahatan, jangan tunggu-tunggu lagi. Itu menandakan jenazah tidak bagus. Kalau dari jauh anaknya bilang, kan mudah sekarang pakai pesawat udara kan, meninggal kita di Tunggal Mali Jakarta, belum pesawat besok gimana tuh? Ya kalau dari Kalimantan kan pianya kemana? Ke Surabaya, ke Jakarta, baru ke Jambi pula. Jambi berapa jam pula? Tuh, kalau ditengok itu tidak mungkin besok, mungkin subuh meninggal jam 10 baru dikuburkan. Bila sampai pesawat pula mahal pula sekarang, betul tak? Nah, aku tanya tuh. Biasanya kalau dari Jambi Jakarta via Juanda ke Kalimantan 1,5 juta. Sekarang Jakarta Jambi saya sudah 1,5 juta. 4 juta pasal Kalimantan. Ada jemaah kami mau berangkat ke sini mau datang nih. Ketua di Mekah itu mau datang, di bongkosi, tunggulah dibilang tanggal 10 Januari nanti. Sekarang harganya naik. Nah, keadaan juga begitu hukumnya. Yang bagus katakan sudahlah kuburkan sajalah duluan, nanti kami akan datang. Ya kalau kau anak bagus begitu, setelah nanti kami akan datang. Yang nunggu kau kalau kau datang tak hidup, coba bapak emak kau. Nah, dipercepat. Ngerti? Itu sajalah ya, silakan. Makanya tidak pakai. Ya sibuk berjahit-jahit pula. Nah, apalagi yang tidak berjahit sama orang yang mati muhrim. Orang dalam haji umrah tuh laki-laki itu tidak pakaian begitulah bentuknya. Kalau perempuan silahkan pakaian nyambanya tidak masalah. Yang dibuka cuma wajah 2 telapak tangan itu perempuan. Kalau laki-laki yang tidak boleh ditutup kepalanya. Tidak pakaian apa-apa, cuma 2 lembar ihram itu yang dipakai. Tidak dimandikan dengan ada minyak wangi. Tuh. Karena Nabi SAW orang haji dan umrah itu kalau dia mati dan itu dia tidak mati itu tidak membatalkan haji dan umrah. Karena SAW berkata nanti bu'itsa mulabbiya, dia dibangkitkan baca talbiyah dia meninggal ribuan tahun dikuburkan. Apa dia bilang? Kayak kiamat datang dia bangun, labbaik Allahumma labbaik aku ini Allah belum selesai haji. Itu hebatnya orang berarti haji dan umrah itu. Jelas? Boleh pakai jahit, yang nak jahitkan siapa? Ada orang sekarang hebat tuh bikin dulu kuburan dia. Nah, itu kalau siap-siap tuh. Dia bikin kuburan duluan, dia bilang pakaian kuburan bagian. Banyak orang sekarang dulu. Hati-hati yang begitu. Karena kalau hak Bani Adam itu sekurang-kurangnya itu hak Bani Adam yang lain untuk menguburkan itu. Kalau kamu mati, uang korupsi, uang main, uang maksiat kau bawa bikinkan kuburan, nanti akan ditanya kuburan itu tuh, dari mana nih hasilnya? Kalau kau mati tidak punya apa-apa,
Tidak ada masalah, itu kaum muslimin yang menguburkan kau. Tak akan ditanya pakaian kau itu. Tak dikuburkan, berusaha semua sekampungan itu. Ini orang sekarang hebat betul, bikin kuburan dulu. Bapak di Beverly Hills apa nama itu? Nama itu. Apa aku sebutnya susah payah. Ada namanya Jakarta tuh. Ya dah. Macam kuburnya bersewa. Nah, itu coba. Itu tadi. Yang bagusan itu sudahlah, memang tidak punya apa-apa. Allah berikan tuh yang muslim itu tidak akan ditanya apa yang dipakai. Tapi kalau kita masuk, kata Nabi SAW, jangankan yang haram, yang halal saja dipertanyakan. Karena Nabi berkata, coba nih, ujar Nabi, apabila mati anak Adam, itu 4 hal yang mesti tanyakan pertama dulu. Walaupun seminggu ujiannya di situ, bukan sekedar aja. Min malihi min aina iktasabu ma ampaqah. Harta dari mana mendapatkan, kemana menginfakkan. Umur kemana tuh dihabiskan. Itu diantara ilmu kemana memanfaatkan. Ya, nah syabab kamu tuh di mana, muda kau kemana kau tersebut, itu akan ditanyakan di kuburan itu. Bukan enak macam yang ditalkin. Dia bilang enak, lalu saya jawab begini, enak apa enak kau? Orang mati itu dia katakan macam ada kata yang ceramah tadi itu di pondok tadi, macam 100 pedang dipotong dibilang. Ada Imam Sulaiman berkata 600 pedang. Kalau kita sesakit itu, ingat kita baca. Karena Rasulullah SAW berkata orang itu nanti mayuk tadabih. Apa yang kebiasaan di dunia itu nanti akan akhir hayat itu akan ngomong begitu. Paham? Ini kalau orang mau nyumpah, la'nullah. Entu kau, belau kau. Itu ya. Kalau orang sudah biasa, tertembak sedikit, astagfirullah, masya Allah. Lah itu begitu tuh kebaikan. Mati juga begitu. Paham? Itu sajalah masalahnya. Ada apa? Mukna, yang penting jangan mukna pinjaman. Ya, kalau pinjaman tak usah balik. Kalau dia punya utang, mukna itu dicabut tuh, jangan dibawa masuk ke dalam itu. Karena akan dipertanyakan hal-hal tersebut. Itu saja. Ada lagi? Baca. Nah, jelas kedengaran tuh. Kalau tidak dengar peka kau. Ya. Baca. Ustaz, batas kita masuk dengan imam itu sudah atau sudah suci? Yang nama masbuk itu duluan imam daripada kita itu aja masalah. Masbuk itu namanya makmum yang terkemudian. Ya. Jadi kalau nak ngikuti masbuk supaya dapat, kalau dapat rakaatnya ikut bersama ruku' imam. Tapi dia mesti mendatangkan 2 takbir, takbir ihram dan takbir untuk ruku' ketika. Yang kedua, dia menunggu imam itu ketika mendapatkan tasyahud akhir supaya dapat berimaman. Itu saja. Ya. Nah, ada lagi? Baik. Ada yang mau bertanya di sini? Waqala, kemana tadi? Falau lam yatmain, ya lagi ya. Waqala falau lam yatmainna fi qabla irtifa'il imam minhu aw syakka fi husuli tuma'ninati fala yudrikur rak'ata. Apabila masbuk, ya, belum lagi tumakninah dalam rukuknya sebelum sang imam kembali berdiri daripada akalir rukuk, sedikit rukuk, ataupun masbuk merasa ragu atas keterjadian tumakninahnya sendiri, maka dianggap belum mendapatkan 1 rakaat salatnya. Itu tumakninah itu tunak sekejap. Allah qadi subhanallah. Paham tuh? Kita imam rukuk. Nah, imam rukuk nih kita datang. Allahu Akbar, takbir dan pas kita rukuk imam tegak, ikut tegak sama. Jangan pas imam i'tidal baru kau rukuk, itu tak dapat 1 rakaat. Ngerti tuh? Itu mesti diperhati. Karena hitungnya di rukuk. Kalau nak ya si masbuk tadi supaya mendapatkan berimaman tetap dapat rakaat itu. Tapi kalau dapat berjamaah, jangan lupa tasyahud akhir ditunggu ya, imam tersebut itu saja ya. Ada tanya lagi? Nah,
Wa yasjudu syakul lisahwi. Adan dia. Kama fil majmu'i li annahu syakun ba'da salimil imami fi adadi raka'atihi. Fala yatahammalu anhu. Wa bahatsal Asnawi wujuba ruku'in adraka bi rak'atan fil waqti. Wa qala, dalam hal ini Al Asnawi mengemukakan pembahasan tentang di atas dulu ya. Dan bagi yang merasa ragu tadi, hendaklah melakukan sujud sahwi sebagaimana dikemukakan Al-Majmu' nama kitab Imam Nawawi ya. Sebab berarti dia merasa ragu sesudah imamnya salam tentang bilangan rakaatnya, yang berarti imam sudah tidak menanggungnya lagi. Tuh. Sujud sahwi itu daripada ab'ad, bukan hayat ya. Jadi kalau hal itu dilakukan, tentu sujudnya 2 kali. Paham tidak? Jangan 1 kali sujud, itu sujud syukur. Dan tidak ada sujud tahun baru. Dengar baik, minta lagi tahun baru nih. Sujud apa di sujud tahun baru? Sujud Christmas pula. Apa namanya itu? Apa lagi itu satunya? Tahun baru apa lagi itu namanya? Udah saya ikut-ikutan lah itu, ikut tiup-tiup balon. Ya, tak ada. Itu kata Pemda tadi bilang kan, tidak ada. Nah, ikutlah sudah, tengok kan nanti. Tak ada kembang api, tak ada tembak menembak, masing-masing berdoa. Tembak di rumah saja masing-masing kalau punya bini. Tuh. Malam apa nanti itu? Malam Sabtu ya? Malam Senin ya? Malam Senin. Akan datang ya tak? Kami juga ada acara nanti. Kalau ngundang segini bisa lah nih. Di pondok kita Darun Naim. Kita ada acara insyaallah, datang nanti yang ya, muadzin yang viral tuh dari Sulawesi. Ya, daeng Syawal. Jadi pondok kita. Jam 8 cara pagi sama lingkungan di situ. Jadi akan bagi insentif pada guru-guru. Mau datang silahkan, asal-asalan, makan ditanggung. Kalau kurang makanan beli sendiri. Nah, kami siapkan 200 porsi. Paham? Yang nak bersedekah silahkan. Ya tak? Nah, kalau dia sama ustadz apalagi ya, silahkan nanti minggu sekali. Kami kan manasik haji sampai tadi jadwalnya begitu. Jadi nanti hari Minggu pagi di pondok, petang dia di majlis ibu-ibu, mungkin malamnya di Masjid Agung Istiqamah. Malam Senin ya, kalau mau datang, yaitu yang terkenal muadzin itu ya. Karena bininya orang daerah kita sinilah juga. Nah, jadi datang juga dia ke habitatnya. Nah, laporan sama saya seminggu lalu udah ada. Kalau datang silakan jemaah kita dulu dah. Yang manasik itu kalau mau datang tersebut itu ya. Apatah lagi kalau bawa ya penganan sumbangan ya, lebih banyak lebih bagus. Ya. Dengar tuh. Ya, aku udah ngundang kalau mau datang. Ya, aku pesan tadi sudah 200 porsi. Ya dah. Ya. Duitnya ya adalah Pak Khair lah, siapa kan ngasih. Gampang lah. Kalau tak fiti sudah minum air. Kalau tak punya minum air liur, itu aja lah. Ya. Ada yang tanya lagi tuh? Masih 6 menit ya. Waqala ya. Dalam hal ini Imam Asnawi mengemukakan pembahasan tentang wajib mengikuti ruku' yang dengan ruku' itu masbuk bisa mendapatkan 1 rakaat salat di dalam waktunya yang bersangkutan. Ini kita kadang sini aku salat di situ ujung. Ada kadang makmum sama-sama kita. Aku sering perhatikan kadang macam mana lah kadang. Ini sebab begitu. Imam belum rukuk duluan deh. Belum sujud duluan nyoplos. Itu ada yang begitu. Kadang imam sudah rukuk, i'tidal baru dia rukuk. Ada juga orang begitu. Ini yang payahnya. Tak pernah ngaji pula masalah aku tengok. Tak ada wajah hidungnya itu. Tak ada. Kalau orang yang ngaji bisa kita tegur. Loh kok begitu ya? Ya. Enak kan? Kita mudah mungkin lah negur apa? Sedang sembahyang. Tegur berkelahi. Macam atuk kau punya masjid bilang, salah pula. Ya. Tak ngaji tadi. Jahilun murakkabun. Itu. Sudah jahil goblok lagi tak?
Wa qala wa yukabbiru nadban masbuqun intakala mahu lintiqalihi falau adrakahu mu'tadilan kabbara lil huwi wa ma ba'dahu. Nah, coba. Sunnah bagi masbuk yang berpindah gerak salatnya bersama-sama imam untuk bertakbir sehubungan dengan kepindahan gerak salatnya sendiri. Apabila dia mendapatkan imamnya dalam keadaan beriktidal, maka hendaklah bertakbir untuk ikut menyungkur dan untuk kepindahan rukun seterusnya. Jangan tunggu lagi. Ini tunggu selesaikan Fatihah jangan. Sudah ditanggung oleh itulah untungnya berimaman tuh. Jangan lupa berimaman di rumah di mana ajak kau untuk berimam. Kalau di satu kampung ada 3 orang laki-laki tak ada lakukan salat berjamaah, apalagi anak-anak KKN ya, hati-hati. Itu orang sudah ditiduk, kepalanya sudah dipijak sama syaitan. 3 laki-laki ini kumpul satu kampung tak lakukan salat berjamaah, hati-hati kau. Paham? Ayo. Nah, karena anak-anak KKN itu kusigur tuh berapa banyak tuh orang kau bilang, Ustaz ini kejam. Bukan aku kejam dah. Syaitan lebih kejam daripada aku nih. Kenapa dipijak kepala botak kau tuh? Laki-laki 3 orang nih kumpul tak lakukan sembahyang, itu berarti sudah kena kentut, kena berak sama setan kepala dia itu. Paham? Ya? Ada lagi yang bertanya? Baca. Banyak yang bertanya tuh. Angkat dikit, sikat sikit, nyala suara tuh. Jika kita lupa niat i'tikaf. Baik. Apakah boleh berdiam diri di masjid? Yang mau ngelarang di masjid itu siapa? Ya, i'tikaf itu tuh ada bacaan dulu mana tadi? Ini ada i'tikaf. Jadi i'tikaf tuh maknanya tunak sekejap setidaknya di masjid dengan niat. Ada pahala sekejap kita berkata nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sahaja aku tunak berdiam sekejap di masjid ini sunnah karena tadi itu sekejap pahalanya. Selesai duduk selesailah. Tapi kalau kau nak lama, nak miring kah, nak di dinding kah, nak tak apa-apa. Itu tadi tambah madum tuh. Itu ada di situ tuh. Coba baca tuh. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid madum tu fihi sunnatan lillahi taala. Itu baru apapun bentuk kita miring kah apa. Saja kau i'tikaf di masjid ini, ya selagi aku berada di dalamnya sunnah. Kenapa? Itu apapun bentuk kamu tidak menghilang i'tikaf kecuali kamu mimpi basah mesti mandi dulu. Tuh. Niat lagi i'tikaf ketika masuk. Jelas, itu tadi masalah. Jadi kita di masjidnya ada beberapa hal. Pertama, masuk masjid itu kan dengan kaki kanan, keluar kaki kiri, satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, niat i'tikaf tadi. Yang ketiga, sebelum duduk salat 2 rakaat tahiyatul masjid, penghormatan. Karena akhir Rasulullah berkata, akhir zaman ini orang masjid buat cuma lewat-lewat. Tadi itu sembahyang di situ. Berapa ribu tuh manusianya. Yang di masjid itu berapa 500 tak sampai aku tengok. Pada balik. Itulah tadi orang nak ramai-ramai Mi'raj, Isra Mi'raj, acara di masjid sudah adzan dia balik. Padahal itu tanda munafik namanya itu. Jangan main-main. Karena cuma ramai-ramai itu Nabi SAW cuma lewat cuma orang. Tengok tuh makanya di Masjid Jambi dari Sungkal juga. Singgahlah salat ada, singgah salat ada. Karena orang bikin masjid itu buat tempat WC. Pipis masjid tutup kunci masjid itu. Nak kencing aja kau. Masjid tempat kencing botak kau nih. Ya. Betul apa betul? Kalau ada sempat tahiyatul masjid, jangan lupa silahkan duduk baca 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al aliyil azim. Itu 4 kali sama tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu saja. Jelas? Nak jawabkan apa lagi? Adzan. Dah, tersebut itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaat ya pengajian tersebut ini. Ingat tuh, jangan di rumah Allah SWT disamakan dengan rumah kita. Beda, terus banyak hal-hal yang dapat kita petik ketika dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah ya ka'anta syafli ishbina kullana ya Allah. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ala aduwwihim wa shattit samlahum wa ahlik diyarahum ya rabbana ya rabbal alamin. Allahumma zid ilman wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillah min taqabbalallahu minkum. Amin.